adalah maka adapun disunahkan yaumas sabi, yaitu di hari yang ketujuh, falimarwainahu, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, ya, yaitu fi kitab Turmuzi, di dalam kitab Al-Imam Turmuzi, an Amr bin Shu'aib, daripada sahabat Amr bin Shu'aib, an abihi, daripada bapaknya, beliau mendapatkan dari bapaknya, an jiddah, daripada kakeknya dia dapat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya mendapatkannya daripada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaro, diperintahkan bitasmiyatul maulud yauma sabiih, ya, diperintahkan kepadanya, yaitu kepada kakeknya itu, ya, untuk menamakan anak yang baru lahir itu di hari ketujuh, kata baginda begitu. Wa wada'il ad'anhu, dan membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada bayi. Nah, di hari ketujuh itu dibersihkan, ya. Jadi kalau bayi itu lahir emang udah dimandikan, tapi dia suka timbul apa tuh di kepala itu ada hitam-hitam kerak, itu semua dibersihkan nanti di hari ketujuh gitu. Wal aqa, dan diakikahkan tuh anak di hari ketujuh. Qala Turmuzi, berkata Imam Turmuzi, hadisun hasan, hadis ini hasan. Waraina fi sunani Abi Dawud wa Turmuzi wa Nasa'i wa Bani Majah wa ghairuha, ya, dan yang lainnya. Bil asnaidi sahih, dalam sanad yang sahih, yang baik. An Samurah bin Jundub radhiyallahu an, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bagi Rasulullah sallallahu berkata, wal kullu gulam, setiap anak, rahinun bi aqiqatih, tertahan dia dengan akikahnya. Setiap anak tertahan dia dengan akikahnya, tergadai, maksudnya begitu, dengan akikahnya. Terus bahu anhu yauma sabi'i, maka potonglah, sembelihlah, ya, baginya, untuknya itu anak, ya, tentunya menyembelih hewan kurban, ya. Kalau kita kurban kambing, ya, gitu kan, ya. Kalau di sini belum dijelaskan laki itu satu apa dua gitu, atau perempuan dua gitu. Yauma sabi'i, di hari yang ketujuh. Jadi akikah itu di hari yang ketujuh. Wa yukhlaq wa yusamma, dan apa namanya, dipotong rambutnya, maksudnya begitu, dipotong, dicukur. Wa yusamma, dan menamakannya. Jadi, nah, kalau ada orang nih baru lahir nih, apa namanya, digunting ya rambutnya, ya, digunting rambutnya nih, ya, kata orang sih itu adat katanya di Indonesia begitu. Tapi ini ada tuntunannya, ini ada tuntunannya. Jadi ulama-ulama zaman baheula ya nggak asal-asalan aja, emang dicampur dengan adatnya, dengan keadaan apa namanya, kearifan lokal setempat, tapi nggak melepas daripada apa namanya, tuntunan, dan menamakannya di hari yang ketujuh. Qala Turmuzi, hadis hasan sahih, hadisnya ini hasan sahih. Jadi dipotong rambutnya, karena ada dari saudara kita juga yang mungkin berbeda pendapat, nggak mau digundulin, nggak mau dipotong rambutnya, katanya gitu. Ya itu terserah, ya, mungkin dia bilang nggak ada tuntunannya, tapi kalau kita ada tuntunannya. Wa ma yaumul wulad, dan adapun tentang yaumul, atau menamakannya di hari kelahirannya, pada saat dia lahir dinamain, ya. Falimarwainahu, sebagaimana yang kami meriwayatkannya fil babul mutaqaddam, dalam bab-bab yang terdahulu, min hadisi Abi Musa, ya, melewati daripada hadis, diriwayatkan dari hadis Abi Musa al-Asy'ari. Wa rawaina fi sahih Muslim wa ghairah, kami meriwayatkannya daripada Sahih Muslim, ya, Al-Imam Muslim rahimahullah dan lainnya,
an Anas, daripada sahabat Anas radhiyallahu an, qol, berkata beliau, qala Rasulullah, berkata baginda Rasulullah SAW, ulida li, nah ulida li alailatu gulam, lahir untukku, untuk baginda Rasulullah SAW, alailatu gulam, di waktu malam seorang anak, fasammaituhu, maka aku menamakannya, baginda menamakannya, ya, bismi abi, dengan nama abakku, maksudnya Ibrahim, abahnya Rasulullah kan keturunannya sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Jadi beliau menamakannya seperti nama abah-abahnya, yaitu Abi Ibrahim, ya, Abi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, ya, Khalilullah alaihi salam. Di sini ditulis sallallahu alaihi wasallam. Waraina fi sahihil Bukhari wa Muslim, diriwayatkan daripada sahih Bukhari dan Muslim, an Anas, ya, daripada Anas radhiyallahu anhu, berkata beliau, wulida li Abi Tolhah gulam, lahir untuk Abi Tolhah seorang anak, jadi lahir anaknya Abi Tolhah. Fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abi Tolhah ini sahabat radhiyallahu an membawanya, mendatangkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahannakah, maka ditahdiknya itu anak, ya, wasammahu Abdullah, dan baginda menamakannya dengan nama Abdullah. Anaknya Abi Tolhah dinamakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan nama Abdullah. Raina fi sahihima, diuraikan dalam kedua sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, daripada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, ya, wal, berkata beliau, Utia bil Munzir bin Abi Usaid, aku membawakan Munzir, seorang anak, ya, bernama Munzir, seorang bayi bernama Munzir, anaknya Abi Usaid, ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina wulid, semenjak kelahirannya, jadi baru lahir, ya, dibawa langsung ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahdih, di pangkunya itu anak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di pangkuannya, di pahanya. Wa Abu Usaid jalis, dan bapaknya yang bernama Abu Usaid itu duduk, ya, tentunya di hadapan baginda Rasulullah SAW, atau mungkin di sekitarnya gitu. Jadi yang jelas di pangku, jadi sepertinya baginda ini duduk semacam kayak ada kursi-kursi gitu, ya, kursi pendek gitu. Terus itu di pangku nih, dia duduk di lantainya lah, sepertinya seperti itu, ya. Falahiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisai, maka tampaklah Nabi itu sibuk, ya, dengan sesuatu. Jadi sambil di pangku Nabi ini lagi sibuk, ya, ada mungkin ada urusan, ada mau ngambil apa, ada urusan apa gitu kan. Baina yadai, di depan hadapannya gitu, ya, mungkin mau ngambil apa gitulah. Jadi Nabi lagi mau sibuk gitu, mau menyelesaikan suatu perkara dulu. Fa amara Abu Usaid bi abnahu fahtumila min ala fahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan, ya, kepada bapaknya ini anak, ya, yaitu bernama Abu Usaid, untuk mengambil anaknya dari pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqlubuh, maka dipulangkan tuh anak. Fastabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selesai daripada urusannya nih, udah selesai. Faqal, berkata baginda Rasulullah SAW, aina sabi, mana ini anak? Jadi mungkin Nabi terlalu repot, ya, terlalu repot gitu, sampai ketika dipulangin Nabi juga udah enggak ini anak tadi ada gitu, kemana anak gitu, ya, aina sabi, mana anak gitu. Faqala Abu Usaid, maka berkata Abu Usaid,
agalabnahu ya Rasulullah, aku dipulangin ya Rasulullah, katanya aku dipulangin. Qala, berkata baginda, masmu siapa namanya? Qala fulan, berkata fulan, berarti belum dinamain nih. Ya, qala la, jangan, ya. Walakin ismuhul munzir, akan tetapi engkau namakan dia al munzir, ya. Munzir namanya munzir. Kalau munzir itu artinya apa? Itu kita ada punya ustadz ya, guru Habib Munzir, ya. Itu namanya pendakwah. Munzir itu pendakwah. Fasmahu yauma idil munzir, maka namanya semenjak hari itu dinamakan Munzir. Jadi Munzir bin Abu Usaid, namanya Munzir. Oh, senang banget ya yang namanya Rasulullah. Itu yang namanya siapa? Bapak aneh gitu loh. Qalat, dikatakan di sini qauluhu lahiyah. Dikatakan tadi lahiyah, ada kata lahiyah. Ya, bi kasrahul ha. Haknya yang hak besar itu di kasrah, wa tahaha lugatan. Dan menurut lugahnya bahasa Arab itu harusnya pakai patah, ya. Patah itu a, ya, tapi ini di i, jadi lahi, jadi hi gitu, artinya laha, ya. Nah, al fatahul latiyah, dan di patah latiyah, ini bahasa tentang huruf ini. Iya, enggak. Bahasa. Oh, lamnya dipatah, jadi lahi gitu ya. Lamnya dipatah. Wal kasra libagil arad, dan di kasrah, ya, menurut kebiasaan bangsa Arab, wahwal fasihul masyhur, itulah yang fasih. Jadi lahi bukan laha, ya, lahi kalau menurut bahasa setempat lahi, ya. Wa maknahu, maknanya ansarafu anhu, yaitu sedang beraktivitas. Ansaraf itu aktivitas. Wakila istagil bigoiri, dan ada juga yang mengatakan istagil bigoiri, ya, artinya sibuk dengan urusan lainnya. Ya, makanya kalau ada orang itu bisa kayak aneh sugul lah nih. Ya, sugul itu artinya sibuk, ya. Wakila nasih, dan ada juga yang mengatakan repot. Wa qaulahu istifaq, dan ada juga tadi dikatakan istifaq. Ai zakarah, artinya nginget-inget, ya. Ini kalau di sini fastafaqan nabi ingat gitu kan. Nabi ingat nih. Tadi dikatakan istifaq artinya, jadi dijelaskan di kitab ini, dijelaskan pengertiannya itu. Wa qaulahu fa'aqlabu, dan ada dikatakan fa'aqlabu ayyi rudahu ila munzilah, artinya dibalikan ke tempat asalnya. Babu tasmiyatis sakto, bab menamakan bayi yang gugur di dalam kandungan. Ada namanya, jangan Fulan aja. Fulana siapa? Fulan. Istahibut tasmiyah, disunatkan untuk memberikan nama, ya, bayi dalam kandungan gugur. Fa ilam yu'lam adkarun huwa au ansa, maka jika tidak diketahui jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, summiya bi asma'i yuslihul lidzakari wal unsa, maka namakan dia dengan nama untuk laki-laki dan untuk perempuan, ya, seperti Asma. Jadi kalau di sana Asma itu boleh dipakai untuk laki-laki atau perempuan, Asma, ya. Makanya ada juga kalau di kita ini Asmawi, ya. Ada juga Asma itu perempuan dipakai. Isma juga ada laki, Isma ada perempuan, ada sama. Wahindun, ya.
Hindun ada laki di sana, ada perempuan juga. Wa Hunaidah, wa Kharajah, wa Talhah. Hunaidah, Kharajah, Talhah, ya, wa Umairah. Dan Umairah itu nama yang boleh dipakai untuk laki-laki dan perempuan, ya. Wa nahwu dzalik, dan yang lainnya. Kalau di Indonesia ini apa nih? Yang boleh laki, boleh perempuan. Endang. Iya, kalau cuman beda penyebutannya popot sama etaring. Kalau endang itu laki-laki, kalau endang perempuan. Ya, sama. Tri. Ya, tri boleh laki, boleh perempuan. Banyak lah kalau di Indonesia mungkin begitu. Namakan itu dengan yang gitu. Kalau misalnya belum diketahui keguguran nih, tapi belum diketahui jenis kelaminnya, mungkin baru 4 bulan, ya. Itu dinamakan itu. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Masya Allah, ini ilmu ini, ya. Kita bertindak nggak sembarangan nantinya ke depan. Qala al-Imamul Bagawi, berkata al-Imam Bagawi rahimahullah, istahibu tasmiyatus saqat, disunahkan untuk menamakan bayi yang keguguran li hadisi warudafi, ya, daripada hadis-hadis yang disadurkan, wa kaza qala ghairuhu, sebagaimana dikatakannya dari yang lainnya, min ashabi, daripada sahabat-sahabatnya, qala ashabina, berkata sahabat-sahabat kami, walau matal maulud, seandainya mati itu anak, ya, qabla tasmiyatuhu, sebelum dinamakannya, astuhibbu tasmiyatuh, maka namakanlah anak itu. Jadi kalau dia mati sebelum dalam kandungan, ya, maka namakan dengan. Tapi kalau udah ketahuan jenis kelaminnya, misalnya udah kayak 5 bulan, ya, udah ketahuan tuh laki-laki, namakan. Tapi kadang-kadang juga suka ini juga, ya, ada yang salah, katanya perempuan atau laki, ternyata apa, nyelip, ya, dia kan di USG, ya, atau yang keluar laki gitu kan, ada yang salah gitu. Tapi kalau memang udah ketahuan, itu juga bakal, kalau keluar itu bakal ketahuan kok. Kalau keluar bentuknya, ya, bakal ketahuan, oh laki nih gitu kan. Tapi kalau 4 bulan ke bawah itu, atau 3 bulan ke bawah itu belum kelihatan, ya, masih segumpal darah gitu, segumpal daging, itu belum kelihatan. Maka tetap dinamain, tapi namanya tadi dengan nama yang bisa buat perempuan, bisa buat laki. Babu istahabu tahsinul asma, ya, bab menyunahkan untuk menamakan dengan nama-nama yang baik. Rawaina fi sunani Abi Daud, ya, diriwayatkan, kami riwayatkan daripada Sunan Abi Daud rahimahullah bil isnadil jaid, dalam sanad yang jaid, yang putus, an Abi Darda rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, ya, hendaknya kalian, tud'auna yaumal qiyamah, dipanggil, sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kiamat, bi asma'ikum, dengan nama kalian, wa asma'i abaikum, dan nama bapak kalian. Misal Ahmad bin Abdullah, ya, dipanggil begitu ya nanti, ya, sama malaikat. Ahmad bin Abdullah maju, Rehan bin maju, ya, semuanya nama-namanya gitu. Jadi nama kita dan nama bapak kita pakai bin. Fa ahsinu, maka, ya, baikkanlah asma'akum, nama kalian, ya, nama kalian yang cakep. Jadi di akhirat nanti kalian dipanggil dengan nama yang cakep. Jangan mentang-mentang dari Al-Quran. Setanir rajim. Wah, bodoh. Iya kan, katanya dari Al-Quran, Ustaz. Saya buka, bagus nih. Setanir rajim, ya kan?
An-Naru Jahim. Neraka Jahim. Keren nama nih. Kan? Itu neraka. Iya, kacau. Makanya kalau ini konsultasi dulu. Begitu ya, namain dengan nama-nama yang baik. Babu bayani uhibbul asma'i ilallahi azza wa jalla. Bab nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rawaina fi sahih Muslim, kami riwayatkannya daripada sahih Muslim, rahimallahu an Abi Umar radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ukum, sesungguhnya disukai nama-nama kalian ya ilallahi azza wa jalla oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Abdullah, nama-nama yang disukai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Pertama Abdullah, itu nama paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Abdurrahman, itu Allah paling suka. Jadi kalau ada yang nama anaknya Abdullah, Abdurrahman, itu Allah paling suka. Warawaina fi sahih Bukhari. Abdurrahman ada ya? Ada ya? Abdurrahman. Tapi anaknya nggak disukai. Iya, wis. Nggak pakai Abdurrahman deh, Nah, kayak Nur itu boleh laki boleh perempuan ya, Nur. Jadi kalau belum ketahuan tuh boleh Nur. Ini mungkin dia belum ketahuan dulu. Dia mahal. Begitu ya. Abdullah dan Abdurrahman. Jadi siapa nama yang paling disukai Allah? Abdullah dan Abdurrahman. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim rahimahullah. An Jabir radhiyallahu anhu qala ulida li rajulin mina gulamin fasamma. Lahir daripada untuk seorang lelaki daripada anaknya, maka dinamakannya Al-Qasim. Nama anaknya dinamain oleh orang-orang itu Al-Qasim. Fagulna, maka kami mengatakannya, la, jangan. Nukannaika Abul Qasim, katanya gitu. Apakah kamu mengkunyahkannya, ya, Abul Qasim? Baginda itu kunyahnya Abul Qasim. Ya, karena anak baginda yang pertama adalah Qasim. Jadi kalau tradisi sana memang gitu, anak pertamanya, jadi kita bapaknya dipanggil dengan nama anak pertama. Abul Qasim, gitu kan. Ya sama sebenarnya di sini juga gitu. Ya. Cuman kadang-kadang kita suka ngacak. Misalnya anaknya yang paling sering ngorbit, Ikram misalnya. Bapaknya Ikram. Gitu kan. Ya karena yang lainnya nggak ini kelihatan gitu. Lebih parah lagi manggil nama. Nama orang tuanya lagi. Nah itu, ya jadi baginda itu dinamakan gitu. Jangan. Apakah kamu menamakannya dengan Abul Qasim, katanya mengkunyahkannya dengan nama kunyah Abul Qasim, wala karamah, dan jangan pula kamu menamakannya dengan karamah. Ya. Fa'ahbirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikanlah kabar ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata beliau, sababnaka Abdurrahman, namakan anakmu itu dengan nama Abdurrahman. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wan Nasa'i wa ghairuhuma. Dalam Sunan Abi Daud dan Nasa'i dan lainnya, an Abi Wuhaibil Jismi as-sahabi, daripada Abi Wuhaib al-Jasim, sahabat radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasammau bi asma'il anbiya, engkau namakan anak-anak kalian dengan nama anbiya, para nabi, Isa, Musa, Harun, Ilyasa, Ibrahim, Yakub, Yusuf,
Sulaiman, Daud, banyak ya. Wa habbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wasdaquha, yang baik nama-nama itu adalah Haris wa Hammam. Haris dan Hammam. Jadi nama anak kita itu tadi nama-nama nabi. Tapi kalau mau disukai nama Allah, Abdullah atau Abdurrahman. Nama yang baik selain daripada yang tadi adalah Haris dan Hammam. Ya, Haris itu artinya apa? Pembawa hoki. Hammam itu apa? Bos, pemimpin. Tuh. Ya, jadi nama itu doa. Nama doa ya. Makanya ada nama Nadim, sedih namanya. Nadim itu sedih. Nadim. Saya Nadim sedih. Orang sedih. Ya Allah. Waqbahuha, ya. Dan yang paling dibenci, yang nggak boleh kamu menamakannya, yaitu harb, perang, ya. Wa murrah, dan murrah itu pembuat onar. Ya. Makanya iblis itu dipanggil juga dengan kunyanya Abu Murrah. Membuat onar, bapaknya membuat onar. Ya, nanti jangan namanya murah nih, nama Arab murah. Abu Murrah, wah nggak boleh, dilarang itu. Harb, wah harb keren nih, harb nih, perang nih, padahal dilarang. Babu istahababu, bab yang disunahkan untuk tahniyah, ya, untuk apa namanya, mentahniah, wa jawabul muhanna, dan menjawab ya orang yang tahniyah itu. Apa itu tahniyah? Mendoakan. Istahibu tahniyatul mauludulah, disunahkan untuk mentahniah daripada bayi yang baru lahir. Wala ashabina, berkata sahabat-sahabat kami, yustahabba ayyuhanna'u bima ja'a anil Husain radhiyallahu an. Disunahkan ya, kami mentasniah ya oleh baginda Husain radhiyallahu an, annahu allama insanan, bahwasanya beliau baginda Husain radhiyallahu an itu mengajarkan kepada setiap orang al-tahniatu, tahniyah. Faqal, berkata beliau, qol barakallah. Jadi bacaan tahniyah itu adalah doa. Barakallahu lak fil mauhub lak. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu ya, fil mauhub lak, ya, daripada karunia yang Allah berikan kepada kamu, yaitu seorang bayi. Apa? Barakallahu laka fil mauhub laka. Barakallahu laka fil mauhub laka. Mauhub laka. Fil mauhub laka. Gampangnya kalau enggak barakallahu lak. Ya. Fil mauhub lak. Wa syakaratal wahabba. Wa sarakatal wahba. Dan ingatlah kepada orang yang memberi karuniamu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah. Wa balagha asyadda wa ruzaqata birrah. Ini masih doa nih, ya. Dan anak ini semoga cepat besar. Cepat besar dan engkau mendapatkan bakti daripada anak ini. Doanya begitu, ya. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Barakallahu laka fil mauhub lak. Itu aja, barakallahu laka atau barakallahu lak fil mauhub lak fi mauludu, daripada kelahirannya. Terus semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu atas kelahiran bayimu. Itu aja ya, semoga jadi anak yang baik. Doa itu ya kalau nggak bisa jadi bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab ya.
bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Wa ta'abu ayyardu ala apa namanya muhanni dan disunahkan untuk menjawab daripada orang tahniyah. Fa yaqul, maka katakanlah barakallahu lak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan juga kepada engkau, wa baraka alaik, dan mencurahkannya kepada engkau keberkahan itu, wa jazakallahu khairan, dan Allah memberikan ganti kepadamu, wa razaqakallahu masalah, dan Allah memberikan rezeki ya yang seperti ini. Jadi kita doakan juga supaya punya anak juga. Nah, orang-orang yang belum punya anak ya, datang kalau ada orang lahiran ya, doain semoga Allah memberikan keberkahan bagimu atas kelahiran anak ini. Yang doain juga bilang doain juga semoga Allah juga memberikan keberkahan kepadamu dan mengaruniakan seorang anak padamu. Jadi Islam itu masya Allah saling doain. Jadi jangan wah harus begini, datengin aja, datengin orang yang lagi apa namanya habis lahiran seneng ya. Kalau ada orang dapat duit datengin ya, mudah-mudahan aja ditraktir. Iya, enak kan ya? Enak, Islam tuh enak ya. Tapi kalau nggak dapat duit ya jauhin lah gitu, ntar pinjam lagi ya. Itu jeleknya begitu orang kita nih ya. Ada orang meninggal datengin ya, kali aja kita meninggal juga. Ada aja itu gitu ya. Azzalallahu sawaban wa nahwa hadza ya. Babun nahi anit tasmiyatu bil asma'il makruhah. Bab jangan menamakan anaknya ya dengan nama yang makruh. Wah, makruh itu hukumnya apa ya? Boleh-boleh, enggak. Ya, enggak apa-apa. Makruh. Rawaina fi sahih Muslim an Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusammiyanna gulama maka yasara. Jangan kalian menamakan anak kalian itu dengan nama Yasar. Nah, Yasar. Ngeri juga nih yang nama Yasar. Ya, Yasar itu artinya apa? Kirian, orangnya kirian. Ya, kiri. Yasar. Wala robaha. Jadi jangan namain itu ya. Terutama ini sebenarnya bukan anak aja, budak. Ya kalau kita kan pegawai lah gitu ya. Jangan manggil dengan nama yang gitu, yang jelek-jelek, jangan. Wala najaha, wala aflaha. Robahan, najahan, aflaha itu sebenarnya artinya sama ya. Menghasilkan, begitu istilahnya, menghasilkan lah ya, dapat digunain begitu istilahnya. Fa innaka taqulu asamma huwa, maka ketika engkau memanggil namanya, fala yakun, maka tidak ada, maksudnya nggak punya arti apa-apa gitu kan. Fatakul, maka dikatakan nih, la, jangan, innama hunna arbaun, kata Rasulullah, kata baginda, sesungguhnya nama yang aku berikan itu hanya 4. Fala taziduna alayya, maka jangan kalian nambah-nambahin. Ya tadi yang nggak boleh itu tadi, Yasar ya, robaha, najaha, aflah. Jangan tambah-tambahin lagi. Ini boleh nggak? Ini makruh ya, ini jangan tambahin. Ini ada yang nambah-nambahin. Datang seorang, ya Rasulullah, saya minta amalan dong. Ya udah, kamu puasa Senin Kemis. Tambahin dong Rasulullah. Wah, tambahin lagi. Ya udah, kamu puasa Ayyamul Bid. Tambahin lagi Rasulullah. Ya, kayaknya kurang. Ya udah, kamu puasa Nabi Daud deh. Sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Tambahin lagi, cukup kata Rasulullah. Udah cukup. Dijalanin sama orang. Begitu Rasulullah udah meninggal, dia tua.
kewalahan dia. Kalau gitu saya dulu ayam mulbit aja ya. Cuma 3 hari. Baru nyadar. Nyesel. Gitu kan. Nah, iya jadi orang yang beginilah ya. Makanya kan di dalam syariat itu ya mas tata tuh ya semampu kalian. Jangan paksa-paksa, jangan sok-sokan lah, akhirnya tahu-tahu riya jatuhnya. Atau tahu-tahu ya itu badan kita kan lama-lama makin tuir. Ya nggak kuat gitu. Yang biasa-biasa aja. Waraina fi sunani Abi Daud wa ghairuhu merwayati Jabir, daripada yang diriwayatkan oleh Jabir, wa fihi aidan annahi antusmiyatu barakah, ya. Dan di dalamnya juga jangan menamakannya dengan nama barokah. Nah, itu makruh. Barokah boleh, enggak boleh. Makruh boleh, tapi kalau dipakai nggak apa-apa. Janganlah, yang baik-baik aja. Jadi abu-abu ini nama gitu. Bukan abu-abu artinya abu ini abu Musa, abu enggak, itu boleh. Ya, waraina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata baginda, inna ahta ismi indallahi ta'ala rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang bernama Malikal Amlak. Masya Allah, tuannya penguasa. Oh, Malikal Amlak. Jangan, itu paling Allah paling nggak suka. Namanya Malikal Amlak. Ntar ente punya anak supaya jadi penguasa besar, namanya Malikal Amlak. Oh, jangan. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayah Ahna, ya, badalu Ahna. Ahna ini ya di belakangnya pakai ya, digantikan dengan Ahna. Wa fi riwayah dari Muslim, di dalam riwayat Muslim, aqyadu rajulun indallahi yaumal qiyamah, yang paling dibenci, lelaki yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa ahba'uhu rajulun kana yusamma Malikal Amlak, ya. Dan paling Allah nggak suka adalah laki-laki yang bernama Malikal Amlak. Emang kayaknya pernah ada ini namanya, ya, di zaman itu pernah ada. La malika illallah, ya, tidak ada malik, tidak ada penguasa kecuali Allah. Ini tuannya penguasa, jadi tuannya Allah. Ngaco ya. Tuannya Allah. Qala ulama, berkata ulama, maknanya ahna wa ahna. Ahna dengan ahna tadi, ahna yang enggak pakai ya dengan ahna yang pakai ya. Awda'a wa azalla wa arzal, yaitu apa namanya? Rendah dan menjijikkan. Wa ja'a fi sahihi an Abi Sufyan wa an Sufyan bin Uyainah, ya. Qal, berkata beliau, Malikul Amlak masalu Syahnasyah. Ada nggak nama Syahnasyah? Jangan tuh sebenarnya. Syahnasyah itu artinya tuan-tuan. Ini besok aja. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Biar nggak terlalu mumet pikiran, kalau kebanyakan kita lupa nanya jadinya. Syahnasyah banyak. Ya. Kalau Kapan misalnya, ya. Nah kan ada ngomong kayak orang yang hamil luar. Iya. Nah, terus kan katanya kan banyak yang bilang kalau kayak gitu dia bin atau bintinya katanya kemana, nah kayak gitu. Kalau 4 bulan, sebelum 4 bulan, ya, sebelum dia berbentuk manusia, jika lakinya menikahinya, maka bisa jadi dia bisa mewariskan bapaknya, dan juga didapat diwalikan oleh bapaknya. Kalau setelah itu, kalau setelah dia kebentuk 4 bulan ke atas itu udah kebentuk, maka bapaknya nggak boleh mewalikan. Ya. Bini Bin perempuan, mak nggak boleh mewalikan.
Nggak boleh pak. Nah, jadi wali hakim. Berarti di bentar kok dipanggilnya pakai wali hakim si emaknya dong. Enggak, tetap dia kan anak biologis. Secara biologis main. Anak biologis bapaknya itu. Kalau yang ketahuan bapaknya, kalau yang nggak ketahuan. Jadi Nah, Iya. bisa. Ada gitu nah.